warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan rasa syukur pantaslah pada malam ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas seluruh karunia kita malam ini masih diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, dan sekaligus kita senantiasa diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi insyaallah pada malam besok atau malam ini kita masuk ke malam ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita siang dan malam untuk melaksanakan ibadah di bulan suci yang berkah. Salawat dan salam kecintaan marilah kita sampaikan kepada panutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanpa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa bersama-sama untuk melaksanakan syariatnya, agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk bertakwa Allah dan taat menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yakin orang yang bertakwa kemuliaan akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ayuhal hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Adam merupakan salah satu kisah yang setiap orang itu mengenal. Bahkan dari mulai anak TK sampai perguruan tinggi, bahkan para ilmuwan, para kajian-kajian di kampus-kampus, itu tentu tidak ada seorang pun manusia yang tidak paham tentang sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan tujuan untuk memperlihatkan keagungan, memperlihatkan kemuliaan, memperlihatkan bahwa betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan penuh kebahagiaan, dalam penuh kemuliaan, bahkan satu-satunya manusia yang sudah merasakan indahnya surga. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Tetapi ketika beliau diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam merasa sendiri, merasa sedih, merasa dirinya tidak ada teman. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar ada teman hidupnya di surga, maka Allah kabulkan doanya Nabi Adam alaihissalam, maka diciptakanlah Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Ayuhal hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan terlalu panjang karena terbatas waktu untuk menyampaikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi yang jelas Nabi Adam alaihissalam satu-satunya ciptaan Allah, satu-satunya manusia yang diberi kesempatan paling lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih usianya Nabi Adam alaihissalam 1000 tahun. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan demi kemuliaan Allah berikan di surganya Allah. Kenapa? Karena
tidak ada kemuliaan yang paling hakiki, kemuliaan yang paling sesungguhnya bagi ciptaan Allah, bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah menikmati indahnya surga. Tetapi pada saat itu Nabi Adam alaihissalam ditemani dengan istrinya dan ditemani salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membangkang kepada Allah, membangkang kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang bernama Iblis. Iblis, walaupun sekarang kita berdoa agar dijauhkan dari iblis, walaupun kita menjadi salah satu musuh yang nyata, lakum aduwwun mubin, kata Allah dalam Al-Quran, di dunia ini, tetapi iblis itu satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iblis namanya, tetapi dia merasakan betapa indahnya surga. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis pada saat itu diminta oleh Nabi Adam alaihissalam untuk bersujud kepada Nabi Adam, bersujud kepada Allah, bersujud kepada keagungan Allah, tetapi beliau satu-satunya manusia yang tidak dikabulkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi Adam, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang akan keluar dari surga, tetapi berjanji akan menggoda umat Nabi Muhammad sampai kiamat nanti. Itu perjanjian, itu salah satu kesepakatan antara iblis, Nabi Adam, Siti Hawa, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Maka keluarlah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam? Karena satu, melaksanakan pelanggaran, yaitu melaksanakan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sering kita baca, yang mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan ke muka bumi ini karena melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau digoda oleh iblis, melalui Siti Hawa pada saat itu, yang akhirnya kalahlah Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa, keluarlah ke muka bumi ini. Maka dengan melaksanakan kesalahan satu saja Nabi Adam alaihissalam keluar ke muka bumi ini, hasilnya adalah Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih tobatnya Nabi Adam alaihissalam 300 tahun lamanya. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah di balik cerita atau kisah Nabi Adam alaihissalam, ada 3 hal penting yang harus kita pelajari hari ini, yang harus kita amalkan, yang harus kita ambil pembelajaran dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau sudah menikmati surga dengan istrinya, ditemani dengan iblis yang terus menggoda kepada beliau, yang akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Yang pertama, pelajaran yang bisa diambil dari sejarah keluarnya Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini adalah bahwa Nabi Adam alaihissalam yaitu meyakini bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia akan ada konsekuensinya. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan memberi balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan, sekecil apapun dosa demi dosa yang kita lakukan, semuanya Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam alaihissalam walaupun beliau sudah ada di surga, tempat yang nikmat, tempat yang abadi, tempat yang sesungguhnya tempat kembalinya umat Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Adam walaupun dikeluarkan ke muka bumi ini, beliau tetap sabar dalam dirinya, sehingga pertemuan antara Adam dan Hawa dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300 tahun lamanya bertobat kepada Allah. Sebagian mufassirin menyampaikan
Digariskan oleh Allah dalam Al-Quran kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam kitab tafsir Jalalain menyampaikan bahwa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 300 tahun lamanya bertobat Nabi Adam alaihissalam dengan membaca kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu 300 tahun lamanya bertobat kepada Allah, maka diampunilah dosanya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tanggal 10 Muharram pada saat itu. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang selanjutnya yang ketiga kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu beliau satu-satunya manusia yang paling jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui kesalahannya yang dilakukan di surga dengan Siti Hawa pada saat itu. Maka kita hari ini tidak ada manusia yang paling hebat, manusia yang paling keren di muka bumi ini, manusia yang jujur atas segala dosa yang dia lakukan di hadapan Allah. Maka dosa demi dosa yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, maka kita jadikan momentum untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemenangan, bahkan mendapatkan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan yang dicontohkan Nabi Adam alaihissalam kepada kita semua. Ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak hikmah di balik perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, mudah-mudahan kita senantiasa meyakini bahwa setiap hal yang kita lakukan Allah akan balas semua yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah Nabi Adam alaihissalam manusia yang paling sabar. Kenapa? Walaupun sudah di surga, usir dunia ini, tetap beliau bertobat kepada Allah selama 300 tahun lamanya. Dan yang terakhir adalah Nabi Adam alaihissalam, satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling lama hidupnya di dunia, kurang lebih 1000 tahun lamanya di dunia, tetapi isi dan diisi oleh beliau untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terus mengakui kesalahan demi kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa melalui Ramadan kali ini, setiap detik kesalahan kita memohon kepada Allah agar Allah memaafkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada sedikit lama waktunya, dan insya Allah kita senantiasa diberikan kemampuan, keikhlasan oleh Allah untuk menjalankan ibadah tarawih ini, walaupun tarawihnya tidak sampai jam 9 atau jam 10 seperti di Mekah sampai jam 10, jam 11, bahkan menjelang dini hari, bahkan sampai 3 jam masyarakat tarawihnya, kita tidak mungkin sampai 2 jam 3 jam. Karena di sini mungkin salah satunya saya sendiri di sini tidak sampai bacanya 1 juz. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf apabila nanti kurang dari 1 jam atau lebih 1 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.